Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, lengkap sekali. Ketua kelasnya tolong dipimpin doa bersama dulu ya. Iya. Baiklah. Abian Dwi Novianti. Hadir. Satu saja. Iya, maafin Bu. Yang kedua Aulia Rahmawati. Hadirah. Selanjutnya Nadinda Aulia. Sakit. Sakit sudah berapa hari sakitnya? 2 hari, Bu. Oh, nanti tolong dilaporkan ke wali kelasnya ya. Iya. Soalnya batas minimal tidak masuk kan 3. Jika ketiga hari dia tidak masuk, maka harus dimintai keterangan dari orang tuanya gitu. Nah, sekarang kita akan sedikit mengulas tentang pelajaran materi yang sebelumnya ya, yaitu tes deskripsi. Masih ingat tidak apa itu tes deskripsi? Tidak, Bu. Lupa. Nah, makanya pulang sekolahnya diulas kembali pelajaran yang telah dipelajari. Jangan langsung main ya. Iya, Bu, maafin. Sebelum sekolah besok paginya juga malamnya harus belajar lagi ya. Iya, Bu. Nah, baiklah, kita ulas sedikit ya tentang tes deskripsi. Oke. Tes deskripsi adalah gagasan utama atau tulisan dengan gagasan utama yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek atau tempat atau peristiwa yang sedang terjadi di luar sana. Dari teks deskripsi ini kita bisa menjelaskan secara rinci dari suatu objek atau peristiwa, dari apa yang kita alami atau dari apa yang kita lihat ataupun dari apa yang kita dengar. Kita ambil contoh kembali menggunakan judul Kamarku. Kamarku bercat putih. Ketika membuka pintu, maka akan terlihat kasur yang memuat 2-3 orang. Sebelah kanan kasur terdapat lemari. Nah, dari teks contoh tersebut, penjelasan dari objek tersebut, kita juga bisa membuat suatu karya tulisan di mana nggak cuma tidak hanya menjelaskan tentang satu objek kamarku saja ya, semuanya juga bisa dijelaskan secara rinci oleh kalian. Misalkan ada lemari, lemariku berisi pakaian yang bermerek atau apapun itu. Pokoknya setiap objek yang kita lihat itu bisa kita deskripsikan menggunakan kata-kata dengan hasil sebuah tulisan gitu. Nah, selanjutnya kita akan setelah mengulas sedikit tadi, kita akan melanjutkan materi ke teks narasi. Teks narasi ini memiliki arti jenis paragraf dalam sebuah tulisan yang menuliskan peristiwa dari waktu ke waktu dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Dari penjelasan ini kita bisa mengambil contoh sebuah novel, cerpen, atau karya tulis lainnya, karena di situ terdapat urutan waktu awal, tengah, dan akhir. Nah, jenis teks narasi itu terdapat 4. Yang pertama ada teks narasi informatif, yang kedua teks narasi ekspositori, yang ketiga teks narasi artistik, yang keempat teks narasi sugestif. Nah, dari keempat jenis teks ini yang akan kita pelajari sekarang yaitu teks narasi informatif, yaitu menyampaikan informasi atau memperluas pengetahuan tentang kisah seseorang. Nah, dari sini dari jenis-jenis narasi ini, teks narasi ini memiliki ciri yaitu menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang selanjutnya dirangkai dalam urutan waktu, yaitu awal, tengah, dan akhir. Yang selanjutnya menjawab pertanyaan apa yang terjadi, yaitu tadi menjawab apa yang terjadi di awal waktu, di tengah waktu itu, dan di akhir waktu itu, apa yang terjadi, mengapa gitu. Dan yang terakhir itu ada konflik. Pastinya sebuah cerita itu tidak akan menarik jika tidak ada konflik di dalamnya, ya kan? Iya, Bu. Nah, dari 4 jenis teks naratif ini tadi Ibu sudah menyampaikan kan, kita akan menjelaskan yang bagian
materi teks narasi informatif terlebih dahulu. Dari teks informatif ini atau teks narasi informatif ini, Ibu akan mengambil contoh teks cerita inspiratif. Di dalamnya itu menjelaskan atau mengisahkan seorang tokoh yang kita kagumi. Mengapa kita mengagumi beliau? Di situ kita menuliskan di mana dia lahir, di mana dia tinggal, kapan ia lahir, memiliki berapa saudara, terlahir dari siapa, riwayat pendidikannya apa, pernah mendapatkan penghargaan atau tidak, dan lain-lain. Atau di situ dituliskan juga mengapa alasan kita mengagumi sosok tersebut. Di sini Ibu akan mengambil contoh Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, di sini Ibu menuliskan tanggal berapa dia lahir, anak dari siapa, memiliki berapa saudara, menikah dengan siapa, memiliki riwayat pendidikan di mana, selanjutnya memiliki jabatan apa, dan penghargaan apa yang ia dapat dari jabatan-jabatannya itu atau dari kemampuannya itu. Disertakan juga kan alasannya. Nah, itu seperti itu. Tetapi penulisannya jangan per poin, dideskripsikan ulang menggunakan kata-kata yang kita kuasai. Dijelaskan Agus Harimurti Yudhoyono lahir pada tanggal 10 Agustus di Surabaya, misalkan seperti itu. Dijelaskannya menggunakan bahasa kita. Dari penjelasan ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak paham ya sampai sini. Insya Dapat Allah. dipahami? Nah, dari penjelasan ini jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu meminta kalian untuk membuat kelompok. Satu kelompok berisi 3 orang ya. Ya, Bu. Nah, tugasnya itu yaitu membuat teks cerita inspiratif. Di situ ditampilkan gambar tokohnya ya, dan beri penjelasan itu tadi tanggal berapa ia lahir, kapan ia lahir, anak dari siapa, riwayat sekolahnya di mana, penghargaan apa yang dia dapat, lalu jabatan-jabatan apa yang pernah dia tempati. Nah, itu dituliskannya yaitu ya, dituliskannya dengan menggunakan bahasa sendiri sebisa kalian. Jangan menuliskan per poin, tapi itu dideskripsikan satu persatu. Nah, format penulisannya seperti itu ya, dan dikumpulkannya dalam bentuk makalah. Tetapi tidak ada daftar isi, kata pengantar, dan latar belakang. Cukup jilid atau cover depannya, lalu tugasnya ditaruh di situ. Lalu tugasnya langsung dalam bentuk Word ketikan itu. Ibu berharap kalian mengerjakannya secara bersama-sama ya. Jika tidak, tolong tuliskan ya nama siapa saja jika ada yang tidak mengerjakan pekerjaan kelompok ini. Ibu akan memberi hadiah spesial untuk dia. Jadi Ibu berharap kalian mengerjakannya bersama-sama ya. Ya, Bu. Baiklah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.